Selama perayaan Idul Adha, umat muslim menerima daging kurban, dan penyimpanan daging yang tepat sangat penting untuk memastikan umur simpan dan keamanannya untuk dikonsumsi. Sebelum dilakukan penyimpanan, daging lebih baik untuk tidak dicuci terlebih dahulu. Lalu, pastikan bahwa semua tangan dan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih dan higienis. Lalu, potong daging sesuai kebutuhan dalam pengolahan. Setelah itu, masukkan daging ke dalam wadah tertutup supaya terhindar dari kontaminasi bakteri. Tidak lupa untuk memberi label tanggal penyimpanan supaya mengetahui lama daging tersebut. Jadi, kalau kita mau menyimpan daging itu, usahakan daging itu dalam kondisi kering, Mas. Nggak boleh daging itu berair. Oh, lalu kenapa harus dalam kondisi kering, Mas? Jadi biasanya kalau bakteri itu masuknya dia melewati udara dan juga air. Nah, ciri-ciri daging segar tuh gimana sih, Mas? Baik, jadi kalau untuk ciri-ciri dari daging segar sendiri itu dia masih berwarna cerah, Mas, berwarna merah cerah gitu. Kalau untuk dari aroma, dia itu tidak berbau amis dan tidak berbau busuk dan juga kenyal juga, masih. Nah, cara menyimpan daging yang baik dan benar itu bagaimana sih, Mas? Nah, jadi ketika daging itu sudah kering, ketika mau dimasukkan ke dalam wadah itu, kita biasanya dipotong-potong sesuai dengan selera ketika kita mau masak apa nantinya gitu. Biasanya kan pada dipotong lebih kecil, lebih memudahkan cara penyimpanannya, dan biasanya juga ketika disimpan ke dalam wadah yang kedap udara, biasanya itu kita dikasih plastik, dibungkus dengan plastik terlebih dahulu. Itu memungkinkan daging itu lebih aman. Berarti agar tidak terkontaminasi bakteri juga ya, Mas? Iya. Nah, setelah daging dipotong-potong kan kemudian disimpan, Mas. Iya. Untuk penyimpanan yang optimal itu di apa dan suhu berapa sih, Mas? Baik. Jadi ketika kita sudah memasukkan daging ke dalam wadah yang benar-benar kedap udara, kita itu memasukkan daging ke dalam freezer dengan suhu sekitar di bawah 0 derajat Celcius. Jadi ini udah nggak usah khawatir buat lupa karena udah ditulis tanggal yang akan disimpan. Iya. Nah, kemudian untuk suhunya berapa sih, Mas, yang optimal? Sebelum kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas, kita itu harus memastikan suhunya itu harus di bawah 0 derajat Celcius agar tidak bakteri itu tidak bisa berkembang biak. Menurut Ibu Dewi Purwanti Yuliandri, Kepala Instansi Gizi dan Makanan di RSUD Bakti Dharma Usada Surabaya, bahwa daging yang diterima tidak terkontaminasi oleh bakteri dapat langsung disimpan. Namun jika terdapat kontaminasi bakteri, maka daging harus dicuci pada air mengalir dan dapat dilakukan marinasi dengan jeruk nipis dan bumbu marinasi atau rempah-rempah. Jika menggunakan bumbu marinasi yang dibeli di toko, maka harus diperhatikan terhadap kontaminasi terhadap daging. Disarankan untuk menumis terlebih dahulu bumbu marinasi. Rempah-rempah yang digunakan untuk marinasi dalam perebusan berfungsi untuk antibakteri dan antimikroba. Daging setelah dilakukan perlakuan dan pembersihan dengan cara apapun harus ditiriskan terlebih dahulu karena kandungan air pada daging dapat menjadi faktor utama dalam pertumbuhan mikroba. Penyimpanan daging segar yang tidak tepat dapat menyebabkan kontaminasi bakteri dan pembusukan pada daging. Hal ini dapat mengakibatkan efek kesehatan yang merugikan seperti masalah pencernaan, diare, mual muntah, penurunan nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Tingkat keparahan efek ini tergantung pada sistem kekebalan masing-masing tubuh individu dan jumlah patogen yang tertelan.